Halo semuanya, sahabat Squad Orang Indonesia, ketemu lagi dengan saya ya, dengan topik yang menarik. Kali ini kita akan melihat ya, bagaimana hasil penelitian sejarawan ya, ini terutama tentang penelitian mereka terhadap eksistensi Muhammad ya, dan menurut sejarawan ini, dan sebetulnya ada sejarawan yang sebelumnya ya, misalnya kalau kita lihat mmm yang sering dikatakan oleh Jay Smith ya, dia mempertanyakan sebetulnya, eksistensi Muhammad itu terutama pada abad ke-7 ya. Nah, sekarang ada hasil penelitian yang baru ya, dan, yang baru saja ditayangkan juga di internet ya, sudah banyak itu di internet. Nah, ini dari Profesor Odon ya. Nah, Profesor Rodon ini dia adalah seorang sejarawan yang ahli, termasuk di dalam, mengumpulkan informasi-informasi yang dia fokuskan juga untuk mencari, sosok Muhammad ini di abad ke-7 ya. Dan dia mengatakan bahwa ini Muhammad ini sebetulnya muslim di seluruh dunia ini mereka mempercayai pada orang yang salah ya. Dia itu mengatakan demikian. Jadi bukan saya yang mengatakan. Odon mengatakan bahwa muslim, eee yang dipercaya oleh Muslim atau Muhammad yang dipercaya oleh Muslim saat ini itu, kemungkinan tidak pernah ada atau setidaknya pada abad ke-7 tidak ada Muhammad itu. Dan bukan hanya itu saja, justru kata Muhammad itu sendiri itu bukan nama orang menurut dia, ya. Jadi apa yang dia katakan justru, Muhammad itu adalah, sebuah kata kerja yang mengindikasikan ya atau yang ya sebuah ungkapan yang diungkapkan kepada mereka yang, setia kepada Tuhan gitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan nama orang, ya. Tapi sebelum kita lebih jauh, saya berharap Bapak Ibu, kalau berkenan untuk subscribe di kanal ini ya, supaya banyak orang juga mengenal kanal ini dan kita semakin berkembang. Eee, Sebelum kita lanjut, mari kita lihat dulu, iklan Soklok. Makanya kan. Jadi, mungkin Bapak Ibu, "Lah kok bisa itu? Kok bisa?" Mungkin juga, eee, sekalipun misalnya kita bukan seorang muslim ya, tapi bagaimana hal itu terjadi? Kok berani-beraninya, 2 sejarawan ini dan satu juga penulis sebelumnya misalnya Robert Spencer ya, ini kalau saya tampilkan di sini, ini ada yang namanya itu Robert Spencer, ini saya perkecil. Nah, di dalam bukunya Robert Spencer ini pernah juga dibahas sebetulnya bahwa dia mempertanyakan tentang keberadaan Muhammad ya, dengan judul ini "Did Muhammad Exist?" ya. Ini ditulis oleh Robert Spencer. Nah, jadi dia berargumen bahwa Muhammad itu tidak pernah ada, ya. Nah, saya belum membaca secara keseluruhan dari buku Robert Spencer ini, tetapi sudah menjadi, konsumsi publik ya, sudah banyak dibaca orang dan ini argumen yang belum dibantah. Satu-satunya ya, setahu saya, satu-satunya orang yang membela eksistensi Muhammad pada abad ke-7 adalah David Wood. Benar loh, benar ini yang saya bilang ini. Satu-satunya orang yang membela keberadaan Muhammad pada abad ke-7 itu adalah David Wood. Jadi harusnya Muslim di seluruh dunia berterima kasihlah kepada David Wood. Kenapa? Dalam sebuah perdebatan dia dengan Dr. J. Smith, dia karena J. Smith juga mengatakan bahwa ini Muhammad nggak pernah, karena J. Smith ini kan seorang sejarawan ya. Dia mengatakan Muhammad itu nggak ada itu di abad ke-7 gitu ya. Dan David Wood mengatakan tidak mungkin tidak ada. David Wood menggunakan teori namanya theory of embracement ya. Jadi Bapak Ibu nanti coba mencari di internet apa artinya teori embracement itu. Jadi dia salah satunya itu adalah David Wood mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang pengikut yang menjunjung tinggi seseorang itu menuliskan hal-hal yang buruk tentang kehidupan seseorang. Nah, misalnya di dalam beberapa hadis kan ada hal-hal yang dipandang mempermalukan
mempermalukan Muhammad kira-kira gitu. Nah, David Hume mengatakan kalau misalnya itu Muhammad itu bukan pribadi yang pernah eksis atau itu hanya sekedar karangan manusia, maka David Hume mengatakan tidak mungkin itu dituliskan hal-hal yang mempermalukan sosok tersebut. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh J. Smith mengatakan bahwa dia itu sejarawan, dia tidak peduli dengan teori-teori itu, dia hanya peduli pada apa fakta dari hasil penelitian dia itu, ya, dan penemuan-penemuan arkeologi gitu ya, penemuan arkeologi itu yang dia percaya. Nah, baru-baru ini Profesor Odon juga mengemukakan hasil penelitian dia ya. Profesor Odon ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu ya, sebentar. Ini orangnya. Nah, ini orangnya Bapak Ibu. Dia yang pakai yang ada apa istilahnya itu di Indonesia ya, yang untuk merokok itu gitu loh. Nah, jadi Profesor Odon ini dia memang secara khusus ya meneliti tentang koin-koin pada abad ke-7 itu. Oke, dan apa hasil yang bisa kita lihat dari penelitian dia ini adalah bahwa koin-koin tersebut justru keberadaan Muhammad itu tidak bisa ditelusuri di sana, dan dia mengatakan tidak ada Muhammad. Yang kandidat paling memungkinkan yang ada pada abad ke-7 itu dia bilang adalah Umar, katanya. Umar. Itu pun kalau Umar itu benar-benar ada. Itu yang dia bilang. Gitu. Nah, mari kita lihat salah satu yang menurut saya ini menarik juga bagi saya. Kenapa saya angkat ini? Karena saya juga tertarik untuk melihat hasil penelitian mereka ini, gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan presentasinya Profesor Odon ini, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya. Di sini dikatakan ada koin-koin ya. Di koin-koin itu awalnya itu ada koin-koin yang dicetak ya, atau yang dikeluarkan pada masa Umar Al-Faruq ya. Nah, terus di dalam koin-koin tersebut yang menariknya adalah dia mengatakan bahwa justru koin-koin itu tidak ada hubungannya dengan Islam, padahal koin-koin itu ditemukan pada abad ke-7. Ini contohnya. Nah, ini contoh koin yang dia temukan itu. Nah, ini kan ditemukan pada abad ke-7 ya, atau di tahun 644 sampai 656 selama pemerintahannya Utsman ibnu Affan ini gitu. Nah, yang menarik di sini dibilang Odon adalah bahwa sekalipun koin ini ditemukan pada abad ke-7 ya, tetapi yang menarik di sini adalah ada simbol-simbol di dalam koin ini yang justru bukan merujuk kepada keberadaan Islam itu. Salah satunya itu adalah penggunaan tanda salib ya. Penggunaan tanda salib di koin itu. Kalau Muslim tidak mungkin mereka menggunakan tanda salib itu ya. And it is a crude copy of Byzantine files, and we also see which tells us that Uthman, or during the time of Uthman, the Arab leader who minted this coin. Nah, jadi dia bilang bahwa di masa pemerintahan atau masa kepemimpinan Umar ini, koin ini ada, dan ini tanda salib yang ada di koin ini justru itu justru menunjukkan eksistensi kekristenan di sana gitu ya, simbol kekristenan. Nah, lebih menarik lagi bahwa simbol-simbol ya atau koin ini lebih mirip seperti replika lah, atau simbol-simbol tersebut itu hampir mirip dengan masa-masa kerajaan Bizantin ya, gitu. Jadi itu seperti menggabungkan dari simbol-simbol koin-koin sebelumnya, dan sekarang ada tanda salib itu yang justru itu memberi indikasi tentang keberadaan kekristenan di sana. Gitu. Ini menarik sekali bagi saya.
Padahal harusnya kalau itu Islam yang ada pada abad ke-7 itu, harusnya tidak ada dong ini, gitu ya. Nah, kapan Islam itu muncul? Mari kita ini menarik ini. Mari kita lihat ya beberapa slide yang dia tampilkan ini. Nah, ini juga termasuk misalnya koin yang dia temukan setelah itu ya, pada masa yang sama saja itu di atas kepalanya itu seperti yang dia beri kotak-kotak itu adalah simbol kekristenan. Dan ini di abad ke-7. Dan tanda-tanda tentang Muhammad belum ada di sini. Lalu pertanyaannya, kemana Muhammad? Ini saya juga ketika menonton ini ya, awalnya ketika saya menonton bahwa ketika Robert Spencer mengatakan ini Muhammad ini kayaknya nggak pernah ada di abad ke-7. Ya, terus diteruskan oleh J. Smith mengatakan itu kayaknya memang Muhammad nggak pernah ada itu di abad ke-7, salah orang itu. Terus sekarang Odon mengatakan memang kayaknya Muhammad memang nggak ada. Ini semua koin-koin ini membuktikan bahwa ini kayaknya Muslim percaya kepada orang yang salah gitu. Justru yang ada di situ justru eksistensi kekristenan di dalam koin-koin itu, eksistensi kekristenan di Arab itu yang ada gitu. Bagi saya ini menarik sekali Bapak Ibu, ya. Dan sekali lagi masih menggunakan pattern ya, atau pattern itu apa ya? Masih memiliki corak lah ya dari zaman Bizantin ya, Bizantin dan juga simbol-simbol kekristenan ya, seperti salib itu tadi ya. Nah, ini adalah salah satu koin yang dimiliki sendiri ya. Ini punya Odon mengatakan dia udah membeli koin ini juga, dia punya gitu. Ini salah satu koin yang murah lah itu katanya gitu ya. Nah, ini juga saya cek di Wikipedia, ada model koin ini. Bapak Ibu nanti bisa mengecek di Wikipedia. Model koin ini namanya itu Sasanian Silver Drachma ini. Saya juga kemarin ngecek di Wikipedia, memang ada seperti ini, disebutkan seperti ini ya. Nah itu dibilangkan Odon LaFontaine's Private Collection. Jadi ini adalah koin yang dimiliki oleh Profesor Odon ini ya. Nah, dia mengatakan bahwa koin ini bisa ditemukan atau diperkirakan bisa ditemukan di abad atau di tahun 590 sampai 628. Nah, ini adalah masa-masa harusnya masa-masa di mana Islam itu sedang berkembang. Gitu. Karena kalau kita perhatikan masanya Muhammad itu kan mulai dari 610 ya. Bilanglah ya, kita undurlah sedikit ya, 610 sampai 632 lah kira-kira gitu ya. Karena Muhammad meninggal di tahun 632. Nah, ini kan dari 590 sampai 628. Dan sekali lagi, keberadaan tentang Muhammad di dalam koin-koin ini pun, atau setidaknya eksistensi Islam itu di dalam koin seperti ini, nggak ada. Ini menarik sekali bagi saya. Menarik sekali bagi saya. Oke. Nah, kita lihat ya koin-koin yang lain juga. Ini koin yang lain ya. Bentar, ini Bapak Ibu nanti bisa melihat ya, menonton secara utuh. Memang mereka menyampaikan mereka dalam bahasa Inggris, dan Profesor Odon kan dia buka bahasa Inggris itu bukan bahasa ibunya ya, makanya memang dia pakai bahasa Inggris agak terbata-bata juga. Tetapi dengan adanya J. Smith kita bisa memahami apa yang disampaikan oleh Odon ya di dalam presentasenya dia. Nah, ini adalah koin yang dia maksud itu ya. Salah satu dibilang silver drachma ya, yang bisa dilihat pada tahun 651. Nah, perhatikan di sini. Ini di Persia ini loh. Di Persia ini tahun 651 sampai 666 lah gitu ya. Nah, ini dibilang bahwa kemungkinan berafiliasi dengan Uthman. Oke. Nah, yang menarik di sini dibilang Odon, tetap saja pada masa ini atau di tahun tersebut, ini corak di dalam koin ini masih corak dari masa Zoroastrian, simbol-simbol dari Zoroastrian. Nah, kita sudah tahu bahwa Zoroastrian itu pada masa pemerintahan sebelumnya ya, dan mereka itu politeis gitu ya. Mereka itu penyembah banyak yang ada di masa Zoroastrian itu politeis gitu ya. Nah, yang menarik di sini, perhatikan di sini.
ini sudah dikasih oleh tanda oleh Odon ya di em, ini dia. Ya, tetap saja dia bilang, Odon mengatakan bahwa di zaman ini, di tahun ini sudah ada masih ada simbol-simbol dari Zoroastrian itu ya. Banyak Muslim mengatakan kalau kita perhatikan simbol bulan bintang itu kan, banyak orang mengasosiasikan itu dengan Islam, betul ya? Nah, tetapi kalau kita perhatikan di sini, justru simbol-simbol yang ada di sini, misalnya bulan bintang itu yang dikasih kotak-kotak hijau itu adalah simbol-simbol dari Zoroastrian ini gitu. Nah, pertanyaannya apakah Islam diadopsi dari Zoroastrian? Saya yakin Muslim tidak setuju dengan hal itu. Makanya ini semakin menarik. Nah, perhatikan ada satu yang menarik di sebelah kanan ya, di sebelah kanan yang dia kasih garis ini. Bentar, yang ada di situ Bismillah di situ. Ada kata Bismillah ya. Bentar, mana dia? Nah, ini dia. Kata Bismillah ini yang dikasih kotak merah itu. Itu dibilang di situ bahwa ada kata Bismillah. Bismillah itu artinya in the name of God. Nah, banyak Muslim mengklaim bahwa dengan adanya koin ini yang muncul pada tahun 651 itu, mereka mengatakan, oh lihatlah ini bukti bahwa Islam ada di abad ke-7. Itu yang ada di dalam pikiran Muslim ya. Dan dibilang Odon, tunggu dulu katanya. Tunggu dulu, karena ketika Bismillah itu, pemikiran Muslim mengatakan bahwa Bismillah itu ya ditujukan kepada Allah gitu ya. Tetapi dibilang Odon tidak demikian. Jangan kita menggunakan cara pandang kita di abad ke-21 ini dengan cara pandang dengan kondisi pada abad ke-7 itu katanya. Nah, misalnya penulisan di dalam bahasa Arab yang Bismillah itu bukanlah merujuk kepada Allah SWT. Tapi hanya memang untuk memberi atau memberi kata-kata atau sebuah sebutan yang menunjukkan bahwa ini adalah di dalam nama Tuhan. Kan kira-kira itu saja. Karena ilah itu ya artinya Tuhan, ya, bukan Allah SWT, tidak. Ya, Bismillah itu dibilang in the name of God, dalam nama Tuhan gitu. Ya. Ini makanya semakin menarik bagi saya dan ketika dia mengatakan itu, saya jadi berpikir-pikir, kalau demikian, kenapa begitu yakin Muslim selama ini? Mereka sangat yakin mengklaim, oh ini bukti bahwa eksistensi Muhammad, eksistensi Islam pada abad ke-7. Yang justru tidak demikian menurut hasil penelitian para sejarawan ini gitu. Ini menarik ini. Oke? Nah, terus kita lanjut ya. Kita tidak perlu, saya hanya fokus kepada koin-koin ini saja ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau mendengarkan percakapan mereka, penjelasan mereka, Bapak Ibu bisa menonton videonya ya. Nah, terus koin-koin yang lain ya. Nah, perhatikan itu di tahun tadi ya. Di tahun yang sebelumnya itu kan tadi di tahun 651 sampai 600 atau 661. Koin berikutnya yang dia tunjukkan adalah, ini kan dia tunjukkan berdasarkan runtutan waktu ya. Ini dari 661 sampai 684. Ini sangat detail loh Bapak Ibu. Dan perhatikan di sini, di tahun itu, kalau memang betul Islam memang berkembang pada saat itu, dan yang berkuasa pada saat itu, maka kenapa di dalam koin ini, simbol kekristenan itu masih ada di dalam koin ini? Ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh Odon. Perhatikan di sini, masih ada simbol kekristenan yaitu tanda salib di ujung atas koin-koin ini. Dan di sampingnya itu di sebelah kiri ini ada kata namanya Bismillah. Tetap saja Bismillah itu adalah in the name of God, bukan di dalam nama Allah SWT. Gitu. Nah, jadi ini semakin membuktikan ya, atau setidaknya semakin membuat ya, setidaknya saya lah ya bertanya-tanya, memang apakah betul Islam ini memang eksis di abad ke-7 atau tidak? Dan kalau betul, kenapa hal ini terjadi? Kenapa simbol-simbol kekristenan masih justru itu yang masih ada di dalam koin-koin ini?
Atau pertanyaannya, apakah memang Muhammad itu adalah seorang Kristen? Jangan-jangan. Bagaimana kalau Muhammad itu justru seorang Kristen? Atau Umar itu sebetulnya seorang Kristen gitu. Lalu menurut Muslim saat ini tidak demikian. Nah, itu adalah hasil pemikiran liar saya. Tetapi saya kesampingkanlah itu. Tetap saja pertanyaan Odon adalah justru simbol dari kekristenan itu yang ada di sini. Misalnya ini simbol ini saya berharap Bapak Ibu bisa melihat kursor saya ya. Ini simbol kekristenan yang ada tanda salib ini gitu. Ini dia sudah kasih tanda ya. Dan itu yang saya bilang tadi itu, di sebelah kiri ini yang dikasih kotak merah ini, di situ ada tulis bismillah. Kalau dibilang bismillah, terus ada simbol kekristenan, apakah itu masuk akal? Bahwa bismillah ini ditunjukkan kepada Allah SWT, sementara ada simbol kekristenan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Bapak Ibu. Ya, secara ini, jangankan itu ya. Saya mendengarkan ada sebuah video dari salah satu ustadz di Indonesia mengatakan, lihatlah nanti kalau lihat ambulans yang ada tanda salib, hapus tuh tanda salib itu di ambulans itu katanya kan, ganti katanya. Nah, itu saja mereka sangat keberatan kan. Nah, ini di dalam koin ada kata bismillah dan ada tanda salib. Maka itulah kenapa Odoni sekali lagi dan mempertanyakan tentang keberadaan Muhammad pada abad ini, abad ke-7 ini. Nah, perhatikan tahunnya 661 sampai 684. Ini sudah mau penghujung abad ke-7. Ini sudah hampir menuju ke abad ke-8. Ngeri nggak itu? Ngeri. Oke, dan sekali lagi, simbol-simbol di sekeliling ini masih bercorak simbol dari kerajaan Bizantin ini, ya. Corak-corak ini masih kombinasi dari kerajaan Bizantin dan simbol-simbol dari kekristenan. Nah, seperti yang ditanya Ibu Rosini ya, siapa yang menciptakan agama Islam? Itu memang pertanyaan yang menarik. Nah, inilah sebenarnya yang sedang diteliti ini. Dari mana Islam ini sebetulnya? Karena justru dari sejarah, dari arkeologi, dipertanyakan asal-usulnya. Itu dipertanyakan asal-usulnya. Itu. Sekalipun misalnya kalau kita baca dari catatan Josephus ya, atau bukan Bapak Gereja, sejarawan atau gerejawan yang menulis buku pada abad ke-7, siapa namanya itu ya, bukan Eusebius ya, Eusebius atau siapa itu, Eusebius yang menulis buku di tahun 634 itu kalau nggak salah, dia memang menyebutkan di situ nama Muhammad ya, nama Muhammad. Tetapi ya sekali lagi itu buku yang dipercaya berasal dari gerejawan itu, dan kalau nggak salah itu ditulis di 634 atau 654 gitu. Tapi dari koin-koin Odon ini mengatakan ya kalau Islam yang berkuasa pada saat itu, mengapa hal ini bisa terjadi? Di mana keberadaan Islam ini? Ya kan? Di mana gitu? Nah, kita lanjut ya, lihat koin-koin ini, dan ada lagi inskripsi yang lain ya. Disebutkan juga di sini, dikatakan misalnya masih ada simbol kekristenan ini yang dikasih kolom hijau, bukan kolom. Yalah, yang ada kolom hijau ini itu masih ada simbol kekristenan. Dan di sana ada kata misalnya Abdallah. Nah, sementara kalau kita sering mendengar Abdallah itu artinya kan Abdullah. Abdallah gitu lah ya, artinya orang yang bersarah kepada Allah gitu ya. Nah, atau misalnya hamba Allah gitu ya, Amir al-Mumimin. Nah, itu di dalam inskripsi ini, maka dipertanyakan tentang keberadaan Islam gitu ya. Ini di tahun 663. Ini inskripsi 663. Sekali lagi, di mana Islam ini gitu? Di mana? Harusnya Muslim harus capek dan mengerjakan PR-nya. Masa orang Kristen yang
yang justru mencari tahu keberadaan Islam gitu ya. Bagi orang Kristen, ya, orang Kristen itu sudah mengerjakan PR-nya beratus-ratus tahun yang lalu. PR-nya apa? Mereka mencari tahu ini, misalnya, ini kapan sih Injil itu ditulis? Ya kan? Kapan sih misalnya surat Paulus itu ditulis? Kapan sih Paulus menulis surat-surat itu? Nah, itu pekerjaan orang-orang Kristen tuh. Gitu. Yang mana sih yang bisa lebih dipercaya sih? Yang mana sih sebetulnya teks yang lebih bisa dipercaya? Yang mana yang lebih tua? Nah, orang Kristen mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Sudah berabad-abad yang lalu. Muslim kayaknya nggak peduli dengan masa sejarah-sejarah mereka. Justru yang mengerjakan sejarah-sejarah seperti ini, yang meneliti hal ini justru orang-orang Kristen seperti ini. Ini J. Smith orang Kristen. Robert Smith itu Robert Spencer itu orang Kristen. Odon juga orang Kristen. Cumananya saya kadang-kadang ya, kurang habis pikir aku mengenai orang-orang ini ya. Itu mengenai inskripsi ya. Terus ada lagi misalnya penemuan yang ada di sini dia. Ini inskripsi dari Arab ya, yang ditemukan di 678 by Muawiyah. Nah, kita sudah banyak tahu tentang Muawiyah ini ya. Saya sering mendengar nama ini, tapi nanti kita akan cari tahu lah ini siapa Muawiyah ya. Yang menyebutkan tentang hamba Allah, hamba Tuhan ya, bukan hamba Allah ya, tapi bukan hamba Allah SWT, bukan, tapi hamba Tuhan dan pemimpin orang percaya gitu. Oke, dan pemimpin orang percaya. Nah, klaim-klaim yang sering kita dengar selama ini, Muslim mengklaim bahwa ini menunjukkan tentang keberadaan Islam. Justru Odon membuktikan bahwa Islam tidak ada pada masa itu. Karena kenapa? Dari koin-koin dan simbol-simbol yang digunakan tadi. Gitu. Nah, ini lagi ada koin yang lain ya, yang ditemukan pada tahun 607, bukan yang ditemukan, artinya dibuat pada tahun 678 ya, disebut dengan Umayyad Gold Solidus ya. Dan ini sebetulnya koin-koin yang ditujukan ketika saya mendengarkan dari Odon, koin-koin yang ditunjukkan untuk menghina kepemimpinan yang saat itu, yang sedang berada pada saat itu ya. Nah, tetapi koin ini ditolak oleh pemimpin saat itu ya. Gitu. Dan pada tahun 678 ini, disinilah di koin Umayyad ini, disinilah simbol kekristenan itu hilang. Barulah simbol kekristenan itu hilang di dalam koin ini. Tetapi apakah koin ini diterima? Tidak. Justru koin ini yang ditolak pada masa itu. Itu artinya bahwa yang menguasai pada saat itu, yang menguasai daerah pada saat itu, atau yang punya otoritas pada saat itu, bukanlah Islam. Atau setidaknya bukanlah kerajaan Islam yang ada pada saat itu yang menguasai. Karena keberadaan koin ini ketika diajukan oleh Umayyad ini, itu ditolak. Gitu. Ya. Nah, itu yang disampaikan oleh Odon. Nah, selanjutnya, nah ini kembali, ini udah mau di ujung banget ini. Udah mau di ujung banget abad ke-7. Ini dari tahun 679 sampai 691. Nah, perhatikan di sini, koin itu masih sama. Perhatikan masih ada simbol kekristenan, ya. Tadi memang koin Umayyad itu kan mengajukan supaya simbol kekristenan itu hilang, tetapi itu ditolak karena itu menandakan bahwa Islam tidak berkuasa pada saat itu. Gitu ya. Nah, justru pada tahun selanjutnya di 691 itu masih ada ditemukan koin yang simbol-simbol kekristenan masih ada. Dan menariknya Bapak Ibu, lihat, perhatikan di sini yang disampaikan oleh Odon. Di dalam koin ini yang disebut dengan Ghassanid Arab Coin, itu ada kata MHMD yang banyak diklaim oleh para Muslim, dibilang itu Muhammad. Banyak Muslim mengklaim bahwa kata MHMD yang ada di dalam koin ini, mereka mengatakan bahwa itulah bukti eksistensi Muhammad. Tapi apa yang dikatakan oleh Odon? Tunggu dulu, katanya. Tunggu dulu, kalau betul Muhammad yang dimaksud dengan kata MHMD itu di dalam koin ini, maka kenapa simbol kekristenan masih ada di situ? Ini paling atas ini simbol kekristenan ya. Mengapa?
Nah, maka muncul pertanyaan, apakah memang benar MHMD ini adalah nama seseorang atau justru itu hanyalah sebuah sebutan yang bukan digunakan untuk merujuk kepada pribadi seseorang. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Odon ini, dikatakan begini, bahwa dia mengatakan ya bahwa bentar kita lihat ya. Justru MHMD itu oke ya. And it shows us real hard evidence that Muhammad was not what the standard Islamic narrative told us. Could he have been the prophet of Islam? A coin like this should never have existed. Yet it exists. This is not an invention. This is hard evidence from the 7th century. Nah, itu dibilang Odon bahwa ini adalah bukti yang sangat kuat, dibilang hard evidence. Ini bukti yang sangat kuat. Apakah ini benar, apakah MHED itu adalah mengarah kepada Muhammad? Maka harusnya koin seperti ini tidak mungkin seperti ini. Tidak mungkin simbol kekristenan dicampur dengan nama Muhammad. Itu yang dibilang Odon. Gitu yo. Nah, terus mari kita dengarkan Which apa yang tells us disampaikan. that the standard Islamic narrative is very wrong. Jadi itu yang dia Odon sampaikan, bahwa artinya narasi-narasi Islam yang selama ini dibangun itu sangat salah. Ini menurut Odon ini, menurut Profesor Odon ini, gitu ya. So, what can we make of it in our graph? The Ghassanids were not rulers, were only a tribe. A big tribe, but not but they did not rule over the Levant or the East. Nah, itu dia bilang bahwa jadi orang-orang yang ada pada saat itu apakah sebuah kerajaan yang besar? Tidak. Itu justru hanya sekedar mungkin hanya sebuah suku ya yang ada di sebelah timur pada saat itu, dan inilah inskripsi atau inilah koin-koin yang dia temukan itu ya, mulai dari koin Umar Al-Faruq, koin yang ada umat yang ada tulisan Bismillah itu di dalam nama Tuhan. Terus ada koin-koin Muawiyah itu yang kata Abdallah tadi ada itu, yaitu hamba Tuhan gitu ya. Dan kemudian Amir Al-Mumin itu pemimpin orang percaya. Nah, dan kemudian itu yang di sebelah atas ini kan yang warna kuning tadi itu ya, yang mana tadi mencoba mau menggantikan koin-koin yang ada simbol-simbol kekristenan tadi, tetapi ditolak. Justru pada tahun 691 muncul lagi, atau justru koin masih eksis yang ada simbol kekristenan dan kata MHMD itu. Gitu ya. Nah, ini mari kita dengarkan apa. But could it be an Islamic coin with all those Zoroastrian symbolics? And with inscription on no other, the meaning of such a coin, and according to the standard Islamic narrative, of course, when a Muslim. Nah, perhatikan di sini dia mencoba. Nah, Profesor Odon di sini dia mencoba untuk memberi pengertian yang baru ya tentang penggunaan kata MHMD tadi itu di dalam koin yang bergabung di dalam koin yang ada simbol-simbol kekristenan. Dia mengatakan ya tidak seperti yang ada di dalam narasi-narasi Islam yang mereka sering mengatakan bahwa Muhammad artinya the praised one itu adalah nama pribadi seseorang ya, Rasul Allah. Tetapi apa masuknya ke penggunaan kata MHMD di dalam koin itu? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Odon. Sees such a coin, he would say this is the most Islamic coin of all because there is Shahada in it. Muhammad Rasulullah. But could it be an Islamic coin with all those Zoroastrian symbolics? And with the Persian emperor figure? And with the Persian empire pattern? I don't think so. Jadi dia bilang, jadi Odon mengatakan bahwa dengan justru keberadaan koin-koin tersebut yang memuat ya simbol-simbol kekristenan, terus simbol-simbol dari Zoroastrian, dan kemudian kata-kata yang dianggap sebagai syahadat oleh orang Muslim saat ini, yaitu yang tadi itu yang Muhammad Rasulullah itu,
Nah, justru itu Odon mengatakan tidak mungkin itu kalau itu menunjukkan keberadaan Islam. Justru sebaliknya. Justru syahadat itu bukanlah dimiliki atau bukanlah secara eksklusif itu dimiliki oleh Islam gitu. Justru Odon mengatakan bahwa itu memiliki arti yang lain gitu. Ini makin menarik bagi saya ya. Nah, menurut Odon ini yang dia sampaikan. According then to linguistics, the linguistics that we saw before, and also history, as I told you, we have no other trace of Muhammad as being Rasulullah. I think here Muhammad is not a name. Nah, perhatikan apa yang dibilangnya. Coba saya ulangi apa yang dibilangnya. Rasulullah. I think here Muhammad is not a name. I think here Muhammad is not a name. Jadi Muhammad itu bukan nama. Muhammad bukan nama. Muslim perlu dengar ini, perlu mengerjakan PR-nya. Harus cari tahu ini. Oke? It is a title, excuse me, not a title, a passive participle, which means not Muhammad is sent by God, but the one sent by God is Muhammad, which is he is to be desired, he is to be coveted, he is to be loved, or even worshipped. Nah, ini yang dibilang oleh Odon ini. Dia bilang begini bahwa Muhammad itu bukan nama, itu yang pertama, ya. Tidak seperti yang diterjemahkan selama ini diterjemahkan bahwa dibilang Muhammad adalah Rasul Allah, gitu ya. Justru Odon mengatakan bahwa arti dari kalimat itu adalah bahwa Tuhan, bentar, saya ulangi ya. Jadi, which means not Muhammad is sent by God. Nah, bukan Muhammad diutus oleh Allah, ya, bukan itu pengertiannya, ya, syahadat itu katanya, bukan itu pengertiannya, tapi pengertiannya berbeda. But the one sent by God is Muhammad. Tetapi yang diutus Tuhan itu adalah Muhammad. Itu maksudnya. Jadi bukan Muhammad adalah yang diutus Tuhan. Bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan yang diutus Tuhan adalah Muhammad itu ya. Saya ulangi biar kita nggak salah memahami. By God, but the one sent by God is Muhammad. Jadi dibilang bahwa seseorang yang diutus oleh Tuhan adalah Muhammad gitu. Artinya apa? Bahwa orang yang diutus oleh Tuhan adalah Muhammad. Maksudnya apa? Bukan Muhammad itu jadi nama orang, bukan. Tetapi itu menjadi past participle ya. Artinya apa? Odon mengatakan bahwa seseorang yang diutus oleh Tuhan itu adalah seseorang yang dikasihi, yang diinginkan. Dan kita juga sudah tahu ya bahwa yang selama ini bahkan kita sering mendengar Muslim juga mengatakan arti kata Muhammad itu adalah the praised one atau yang dimuliakan ya. Dan orang mengatakan di sini dikatakan justru arti kalimat itu adalah seseorang yang diutus Tuhan itu adalah Muhammad. Artinya seseorang yang diutus Tuhan itu adalah orang yang dikasihi atau orang yang diinginkan atau orang bahkan dipuji gitu ya, bahkan disembah gitu. Itu yang disampaikan di dalam koin itu. Nah, itu yang berbalik sebetulnya meruntuhkan narasi-narasi Islam selama ini yang mengatakan lihatlah itu syahadat tentang Muhammad itu ada di dalam koin pada abad ke-7 itu. Justru berbalik menyerang mereka gitu. Berbalik luar biasa gitu ya. Ini menarik Bapak Ibu. He is to be desired, he is to be coveted, he is to be loved, or even worshipped. So the phrase Muhammad Rasulullah could mean, may the one sent by God be worshipped, loved. Nah, ini dibilangnya artinya kalimat yang selama ini, kalimat yang ada di dalam koin itu adalah Muhammad Rasulullah itu, artinya bukan Muhammad adalah nama Allah itu atau bukan Muhammad
adalah utusan Allah, bukan. Justru artinya adalah bahwa semoga, atau itu dibilangnya may the one sent by God be desired. Ya, artinya semoga yang diutus Tuhan dikasihi, bahkan sampai dipuji begitu ya, dimuliakan atau disembah gitulah kira-kira worship ya. Nah, ini sekali lagi desired. menyerang And when narasi-narasi we Islam selama ini gitu ya. looked at this phrase like this, it relates to the biblical messianic acclamation. Nah, ini lebih menarik lagi. Justru perhatikan ini Bapak Ibu. Makanya saya sangat tertarik dengan apa presentase yang dipresentasikan oleh Odon ini. Justru dari hasil penelitian sejarawan Odon ini, justru pesan ini adalah pesan yang ada di dalam Alkitab. Jangan lupa bahwa di dalam koin-koin tadi itu ada simbol-simbol kekristenan. Dan bahkan juga di dalam simbol-simbol kekristenan, di dalam koin-koin itu memang itu bercampur dengan corak dari Bizantin ya, dari Bizantin, dan bahkan tadi ada bulan bintang itu yang merupakan corak juga dari Zoroastrian itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam koin itu adalah simbol kekristenan. Dan Odon mengatakan ya, kalimat Muhammad Rasulullah itu di dalam koin itu justru lebih dekat dengan apa yang tertuliskan di dalam, misalnya di dalam Mazmur ya, di dalam Mazmur pasal 118 ayat 26 dibilang, blessed is who comes in the name of God. Ya, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Justru itulah arti yang dimaksud di dalam koin itu. Tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu loh kira-kira sederhananya, tidak ada hubungannya dengan Islam. Justru itu lebih condong dengan apa yang ada di dalam Alkitab yang mengatakan, misalnya di dalam, sekali lagi, di dalam Mazmur 118 ayat 26 dikatakan, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Ya, atau misalnya kalimat yang ada di dalam misalnya di dalam Matius ya, Matius pasal 21 ayat 9, Lukas pasal 19 ayat 38, Yohanes pasal 12 ayat 12, kemudian Matius pasal 23 ayat 39, semuanya itu mengarah justru lebih dekat dibilang bahwa diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Justru itulah Odon mengatakan justru itu lebih dekat maksudnya dari kata Muhammad Rasulullah itu, karena Muhammad bukan nama orang. Justru itu adalah sebuah kata participle yang menerangkan orang yang diutus itu. Pertanyaannya, kalau begitu dari mana Islam itu? Siapa? Siapa yang menginvensi Islam ini kalau begitu? Karena berdasarkan penelusuran sejarah, penelusuran koin-koin ini, Muhammad tidak ada. Islam juga tidak ada. Ya, memang ada usaha tadi di tahun 661 tadi itu ya. Tetapi Islam tidak berkuasa pada saat itu. Tidak punya kuasa yang sangat besar. Dan tidak mampu, juga tidak bisa menggantikan koin-koin yang beredar pada saat itu. Bahkan ketika ada usaha untuk menghilangkan simbol kekristenan, justru itu tidak berhasil. Dan simbol kekristenan itu masih muncul, masih eksis sampai pada penghujung abad ke-7 di 691. Wow, mind blowing. Ngerti nggak sih? Ini ketika saya mendengar ini, wah, ini mantap sekali hasil penelitian ini. Dan saya tertarik dengan penelitian ini Bapak Ibu. Kenapa? Daripada kita bersitegang dengan Muslim membicarakan masalah begini, begono begini, gitu kan? Nah, kita lihat aja sejarahnya gitu ya. Apa rupanya yang bisa dibantah dari sejarah-sejarah ini gitu ya. Dan saya berharap sebetulnya, Muslim, salah satu Muslim, Indonesia ini kan memiliki penduduk mayoritas Muslim. Saat ini ya, masa sih dari 10% penduduk Muslim yang ada di Indonesia tidak mau mengerjakan PR-nya untuk meneliti latar belakang agamanya, tidak mau meneliti latar belakang Muhammad. Kenapa? Kenapa mau menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak jelas? Justru untuk meneliti latar belakang keyakinan yang Anda yakini tidak diurus dengan benar. Masa dibiarkan orang lain yang justru mengurus hal-hal seperti ini, gitu ya?
Saya berharap Muslim di Indonesia mengerjakan PR-nya gitu loh. Kerjakanlah PR-mu gitu. Kerjakanlah PR-mu gitu. Nah, ini dibilang Hosti kebongkar sama Scott orang Indonesia. Bukan saya yang membongkar. Saya hanya menyampaikan hasil penelitian dari Odon, betul lah. Bukan saya, karena bukan saya yang melakukan penelitian ini. Ya, saya hanya membantu para Muslim di Indonesia yang mungkin punya keterbatasan untuk memahami masalah bahasa ini kan. Saya hanya menjembatani itu, dan inilah kira-kira poin-poin yang disampaikan oleh Profesor Odon ini. Silakan menindaklanjutinya gitu loh. Silakan menindaklanjutinya. Ini yang saya harapkan. Ini yang saya harapkan Muslim untuk bisa lakukan gitu. Ya, daripada kita menghabiskan lomba-lomba urat nadi, lomba-lomba teriak-teriak satu sama lain, nggak ada gunanya lagi. Lebih bagus ini kerjakanlah PR-mu. Kerjakanlah PR-mu gitu ya. Ya, belum lagi misalnya yang selama ini menjadi perdebatan panas antara Pak Deki dengan Pak Menachem Ali misalnya tentang nasab Muhammad sampai ke Ismail, yang sampai saat ini tidak ada satu Muslim pun di dunia yang bisa membuktikan bahwa ada nasab yang jelas antara Muhammad sampai ke Ismail. Ini ditambah lagi dengan keberadaan koin ini. Belum lagi misalnya kalau kita lihat hasil penelitian dari Dr. Brooker ya, yang mengatakan bahwa itu ada banyak sekali varian-varian dalam Quran. Belum lagi misalnya hasil penelusuran yang dilakukan oleh Hatun Tas yang sudah mengumpulkan lebih dari 26 versi Quran di mana-mana. Jadi ini pekerjaan ini masa semua orang Kristen yang mengerjakan? Kenapa harus orang Kristen yang mengerjakan semua ini gitu? Kenapa bukan Muslim yang mengerjakan PR-nya? Ngapa? Apa kurang uang? Nggak mungkin lah, Arab Saudi itu banyak duitnya. Dari Indonesia aja berapa triliun itu. Berapa triliun masuk ke negaranya setiap tahun gitu kan. Masa uang untuk meneliti hal seperti ini tidak ada? Nggak mungkin. Saya yakin ini bukan masalah uang. Saya yakin ini bukan masalah uang. Tapi mereka mau atau tidak? Kenapa kalian tidak mau? Kenapa kalian tidak mau? Gitu. Ya, di sini saya hanya mencoba untuk menjembatani teman-teman Muslim untuk membuka mata. Kerjakanlah PR-mu. Ya, kerjakan PR-mu, cari tahu kebenaran-kebenaran ini. Bapak Ibu nanti bisa membaca secara lengkap ini ya. Nah, untuk berikutnya ya, ini berseri semua ini ya, berseri materi dari Profesor Odon ini yang dipresentasikan bersama Jay Smith. Bapak Ibu bisa menontonnya di kanal YouTube Vander Films ini ya. Dan saya pikir ini menarik sekali ya. Ini hal-hal yang sangat menarik untuk kita tahu bersama. Bukan hanya orang Muslim saja. Saya juga sebagai orang Kristen pengen juga aku tahu ya, itu adalah bagian dari sejarah. Kita ini belajar tentang sejarah. Ya, kita jangan lupa dengan sejarah gitu ya. Dan masih berseri, mungkin nanti di lain waktu kita akan membahas ini lagi, apa temuan-temuan terbaru yang diungkapkan oleh Profesor Odon ini. Saya lihat ada satu video yang baru hari ini dari Profesor Odon juga ya. Saya akan coba lihat ini tentang apa yang dia bicarakan. Oh, ini untuk menjawab pertanyaan ya. Odon memberikan satu pertanyaan di sini ya. Ini bentar. Who are the Indian Nasrani? Jadi siapakah Nasrani Indian katanya kan? Siapa Nasrani Indian? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Odon yang dia coba untuk menjawabnya di dalam presentasinya yang baru saja dia presentasikan hari ini. Nah, saya akan mencoba untuk mempelajari atau setidaknya menonton apa yang disampaikan olehnya di dalam video ini. Nanti ketika ada waktu saya akan mencoba untuk menjabarkannya untuk kita semua juga supaya kita sama-sama belajar juga ya tentang sejarah ini. Nah, bagi Kristen saya sangat menganjurkan kita mempelajari tentang sejarah ini karena sejarah itu bisa menggoncang secara fundamental. Ya, bisa menggoncang secara fundamental. Ya, ketika itu sejarah mengatakan tidak demikian, maka lalu dasar apa lagi iman itu ada, ya kan? Nah, makanya ini kita sebagai orang Kristen juga kita harus fokus dengan masalah ini ya. Karena kita fokus untuk mencari tahu supaya kita bisa selain kita mempertahankan iman yang kita miliki, kita juga bisa menyelamatkan orang lain supaya mereka tidak terus-terusan
memiliki pandangan yang tidak sesuai fakta lah kira-kira gitu ya. Hanya hidup di dalam fantasi ya, kalau boleh saya katakan begitu ya. Saya mengatakan hal demikian berdasarkan hasil-hasil dari penelitian para sejarawan ini. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu. Ya, saya berharap Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru dari hasil persentase dari Odon hari ini ya, presentasinya Profesor Odon hari ini. Bapak Ibu juga teruskan untuk menonton video ini. Maksudnya bukan video saya, videonya orang kedua profesor ini supaya kita tahu hal-hal baru gitu ya. Nah, itu saja dari saya Bapak Ibu. Saya akan coba cek beberapa ini ya. Saya coba cek bentar. Komentar. Ini dari Imam Murah Penjelajah Waktu. Nah, ini kan penggemar setia saya ini, yang selalu menghujat saya ini. Tuduhan Oten bakal balik ke diri sendiri. Nah, ini kan, padahal kan saya di sini hanya membantu para muslim, termasuk Imam Murah ini, untuk mengecek kebenaran yang disampaikan oleh Odon ini. Odon ini meneliti, mendedikasikan hidupnya selama bertahun-tahun untuk meneliti sejarah dan secara khusus pada sejarah pada abad ke-7, apa yang terjadi pada pada abad itu yang ada juga hubungannya dengan Islam dan tentu saja dengan narasi-narasi Islam yang selama ini kita sering dengar. Lalu Imam Murah penjelajah waktu ngomong di sini tuduhan Oten bakal balik ke diri sendiri. Tuduhan apa? Kita mendengarkan hasil penelitian. Gimana ya Imam Murah ini? Oke? Nah, itu yang saya pikir, ayo dong belajarlah. Belajar. Gitu ya. Nah, ini Pak Alex Benny mengatakan happy birthday Mamat katanya ya. Nah, hari ini saya tadi mencoba-coba untuk mengecek ini ya, saya kan bukan di Indo kan, jadi saya tadi cek di IHSG, kenapa lah IHSG nggak bergerak? Rupanya libur. Rupanya di Indo libur hari ini. Nah, Maulid Nabi. Nah, sebagai warga negara dan sebagai saudara dalam kemanusiaan, saya mengucapkan ya, selamat Maulid Nabi ya. Nah, tetapi pertanyaannya adalah kembali tadi dari hasil penjelasan ini, Odon mengatakan Muhammad tidak pernah ada, itu pula. Jadi bagaimana saya mengatakan happy birthday, tapi Odon mengatakan tidak ada gitu. Nah, nanti teman-teman muslim juga mengatakan happy birthday atau maulid Muhammad. Bahkan ada yang sampai berpuasa. Tapi rupanya Muhammad tidak ada. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Jadi, bukan saya yang rugi loh Bapak Ibu. Aduh, saya batuk. Kering kerongkongan saya ngomong. Saya sudah ngomong 53 menit. Dan yang dibilang si Imam Murah, tuduhan Oten bahkan balik ke diri sendiri. Saya ngoceh selama 53 menit. Imam Murah juga belum paham juga. Ya, bagaimana lagi? Mau bilang apa kita? Ya kan? Ya, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa Imam Murah. Gitu. Bukannya mau belajar. Bukannya membawa materi ini untuk didiskusikan kepada ulama atau ustadz kayak. Atau tanyakan kepada Menachem Ali kan Menachem Ali kan yang selama ini sangat banter sekali ya, karena Menachem Ali itu dia punya kemampuan loh. Menachem Ali itu punya kemampuan hebat, tetapi kemampuannya dia saya dari perspektif kekristenan dia menggunakan kemampuan itu dengan cara yang salah itu pula gitu. Jadi ya udahlah, biarkanlah begitu ya kan. Dari Boy Samudra, Ayo kita polling, Anda pilih mana? Muhammad tokoh fiktif, 2 Muhammad jago perang, 3 Muhammad jago kawin. Wah, itu pilihan yang susah itu Pak Boy. Gimana memilihnya itu? Harusnya ada pilihan keempat dong. Harusnya ada pilihan keempat. Tolong dulu ditambahkan satu pilihan lagi. Kasih pilihan keempat lagi misalnya semuanya benar. Itu pilihan keempat misalnya. Ini kalau kasih pilihan cuma 3 pilihan gitu susah saya mau memilih. Gitu.
Dibilang dari Elkina Jokin ya, ilmu manajemen Ali masih cetek Bro Scott. Apapun ceritanya, dia itu adalah seseorang cendekiawan yang dipandang punya kemampuan oleh Muslim. Dia juga sering diundang menyampaikan seminar-seminar. Itu artinya bahwa dia dipandang memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Maka apapun ceritanya ya, karena begini ya, orang yang mengaku punya kemampuan harusnya bisa mengerjakan lebih besar lah kira-kira kan. Kita nggak mungkin mengharapkan ini dikerjakan oleh imam murah yang nggak tahu apa-apa ya kan. Nah, kita berharap dari orang-orang yang punya kemampuan lah. Gitu. Dari penyedia iya ya, kemarin Christian Prince mengatakan sebetulnya kalau dihitung-hitung ada 4.900 bidadari yang ada di surga itu ya untuk satu orang. Ya, itu saya lupa itu di mana hadis yang disinggung oleh Pak Sipi itu ya. Nah, dibilangnya, Bro Scott, Maulid Nabi Muhammad itu niru tradisi Natal merayakan kelahiran Yesus Kristus. Betul. Ya, saya juga sudah menonton videonya bahwa itu dikatakan itu ada ini bukan orang Kristen loh yang mengatakan itu, justru itu seorang ustadz ya, ustadz siapa lupa saya namanya. Dia memang mengakui bahwa itu Maulid Nabi itu justru sebagai penyeimbang dari Natal itu sendirilah, maka dibuatlah Maulid Nabi. Itulah kira-kira itu yang disampaikan oleh ustadz itu gitu ya. Nah, jadi ya itulah yang diimani oleh imam murah selama ini kan. Dari anxiety, nggak ada istilah Tuhan mampus terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa orang-orang seperti kalian ini. Ya itu kan menurutmu, itu kan menurut Muslim. Nah, kalau begitu demikian menurutmu ya sih nggak apa-apa. Itu juga dari Zoroaster bro. Ya iya betul, dari koin-koin itu tadi kita bisa lihat ya dari Zoroastrian itu kan ada hubungannya dengan Zoroastro itulah kira-kira gitu. Jadi koin-koin itu memang itu corak-coraknya itu kan ada corak dari Zoroastrian, corak dari Bizantin kan di dalam koin itu, dan ada juga simbol kekristenan di dalam koin itu tadi yang ada di dalam yang ditemukan yang diperkirakan beredar pada abad ke-7 itu gitu. Nah, saya sudah tidak ada lagi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu. Saya berharap ini memberikan sesuatu yang baru ke kita. Kalau Bapak Ibu berkenan, baik Muslim, silakan silakan subscribe ya. Kalau Bapak Ibu Muslim tidak suka dengan video ini, silakan dislike ya kan. Kalau Bapak Ibu suka ya silakan like videonya ya kan. Nah, kalau berkenan silakan subscribe. Silakan bagikan untuk teman-teman gitulah. Untuk teman-teman Kristen, doakanlah channel ini bisa berkembang. Bantu juga untuk bagikan ya untuk yang lain supaya semua banyak orang mengetahui tentang kebenaran. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Dan pesan dari saya terakhir, kalau ada Bapak Ibu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mungkin masih ragu-ragu tentang Yesus, silakan menghubungi saya. Saya bisa bantu Bapak Ibu untuk kita belajar sama-sama siapa itu Yesus. Yang kedua, jika Bapak Ibu belum menerima Yesus dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu ini. Hari ini Tuhan, aku percaya bahwa hanya melalui Engkau ada keselamatan. Tuhan Yesus, hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya mengundang Engkau sebagai Tuhan. Saya mengundang Engkau Tuhan, jadilah Tuhan atas hidupku. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah Engkau menjadi Tuhan penguasa tunggal atas hidupku. Ampuni dosa saya Tuhan. Ampuni ketidakpercayaan saya selama ini, dan biarlah Tuhan yang terus bekerja. Saya mengundang Roh Kudus juga untuk terus mengingatkan saya apa yang telah saya pelajari. Di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Salam.